Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan IME Tutorial. Nah, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas tentang soal UTBK atau SBMPTN untuk Matematika Saintek itu berkaitan dengan garis singgung kurva ya. Nah, nanti kita bahas satu soal, gimana cara menyelesaikan soal model UTBK ya. Oke, sekarang langsung aja ya. Kita baca dulu soalnya ini. Ini bentuk soalnya. Jika garis singgung kurva Y sama dengan AX kuadrat plus BX ya melalui 4,4 dan mempunyai gradien 5 di titik tersebut, maka nilai A ditambah B adalah, nah pilihannya adalah 4, 2, 1, minus 2, dan minus 4. Gitu ya. Oke, sekarang kita bahas aja langsung ya. Gini, materi yang kita gunakan nanti itu adalah turunan fungsi dan SPLDV ya. Nah, turunan fungsi itu tingkat SMA, kalau SPLDV itu kalian pasti ingat ya, di SMP sudah pernah diajarkan ya. Oke, sekarang coba gini, untuk materi turunannya dulu ya. Ini adalah terapan dari turunan ketika menentukan gradien garis singgung. Oke, jika gradien garis singgung kurva Y sama dengan fx di titik A, B pada kurva ya, maka gradiennya itu adalah ini, turunan dari fx dinilai x sama dengan A atau f aksen A gitu ya. Artinya ini kita turunkan dulu gitu ya. Nanti nilai x-nya itu kita masukkan ke hasil turunan itu. Nah, itu adalah nilai-nilai dari gradiennya. Gitu ya. Oke, sekarang gini. Tadi di soal diketahui Y sama dengan fx ya, atau fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Coba kalian ingat turunannya dulu ya. Kalau gini kita turunkan, itu hasilnya apa? Y aksen itu sama dengan apa? A dikali. Nah, turunan dari x kuadrat itu kan 2x ya. 2-nya turun, gitu ya. Nanti pangkatnya dikurangi 1. Sehingga menjadi 2 dikali x, gitu ya. Nah, kemudian ini turunan dari bx itu kan b, gitu ya. Nah, jadi A dikali 2x ditambah b. Kalau kita sederhanakan itu menjadi, ini, turunannya itu adalah f aksen x itu sama dengan 2ax gitu ya. Kalau dibuat perkalian itu menjadi 2ax ditambah b. Gitu ya. Oke, sampai sini paham dulu ya. Turunannya ya. Turunannya adalah 2ax plus b. Oke, sekarang gini. Itu anggap saja f aksen x itu bisa didefinisikan sebagai gradien. Gitu ya. Nah, sekarang coba kita lanjutkan. Tadi kita punya apa? Diketahui fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus apa? A kuadrat plus bx itu melalui 4,4. Nah, sekarang kita masukkan aja, kita substitusikan. Berarti ini 4 itu sebagai x dan 4 yang di belakang itu sebagai y, gitu ya. Intinya dari sini kita akan menentukan nilai A dan B, gitu ya. Nah, sekarang kita masukkan aja A dikalikan ini 4 kuadrat, gitu ya. X-nya kita ganti 4 ditambah B kali 4 gitu ya, sama dengan 4. 4 yang di belakangnya adalah nilai Y-nya, gitu ya. Nah, sekarang kita sederhanakan lagi. A dikali 16 ditambah 4B sama dengan 4. Oke ya. Kalau kita bagi 4 semua ya, kalau kita bagi 4 semua, itu menjadi 4A, gitu ya. 16 dibagi 4 itu kan 4A ya. 4A, 4B kita bagi 4 menjadi B. Ini 4 yang di belakang, ini menjadi 1. Karena semua ruas kiri dan ruas kanan kita bagi dengan 4. Yang anggap saja ini adalah persamaan yang pertama ya. Oke, sekarang yang kedua, dilihat dari gradiennya ya. Nah, tadi kan gradien garis singgung yang melalui 4,4 adalah 5. Gitu ya. Kita tadi punya rumus apa? Rumus gradien di setiap x ya. F aksen x gitu kan 2ax plus b. Itu sama dengan gradien ya. Nah, sekarang kita masukkan aja x-nya 4, nanti hasilnya sama dengan 5 ya. Berarti kita peroleh ini. F aksen 4 itu sama dengan 2 kali A dikali 4 ya, sama ditambah B itu sama dengan F aksen 4. Nah, berarti ini 5 gitu ya. 5 itu sama dengan ini 8A ditambah B. Atau kita balik menjadi 8A ditambah B sama dengan 5 gitu ya. Oke, berarti ini dianggap saja ini persamaan yang kedua. Jadi kita punya dua persamaan ya. Persamaan satu ini, kemudian persamaan 2 ini. Dan tugas kita berikutnya adalah menentukan nilai A dan B. Gitu ya. Oke, sekarang ini membentuk apa? SPLDV gitu ya. Nah, sekarang coba kita gunakan cara eliminasi untuk menentukan salah satu dulu. Kita mengeliminasi apa ya?
kalau kita lihat, kalau di sini kita eliminasi, berarti kita akan mengeliminasi B. Karena B-nya sudah sama ya. Oke, kita kurangkan aja, biar B-nya hilang. Itu menjadi berapa? 4A. 8A dikurangi 4A itu kan 4A ya. Kita kurangkan ini ya. Kemudian B-nya dikurangi habis, 5 dikurangi 1 itu 4. Jadi 4A itu sama dengan 4. 4 kali A sama dengan 4. A-nya berarti ketemu 1 ya. Oke, A-nya sudah kita temukan. A-nya 1. Sekarang setelah A ketemu 1, kita substitusikan ke salah satu persamaan ya. Boleh kalian persamaan 2 boleh, persamaan 1 boleh. Ini kalau saya masukkan ke persamaan pertama aja. Tadi persamaan pertama itu kan ini, 4A ditambah B sama dengan 1 ya. Berarti A-nya kita gantikan 1, sehingga menjadi 4 dikali 1 ditambah B sama dengan 1 ya. 4 kali 1 itu kan 4. 4 ditambah B sama dengan 1. Nah, berarti nilai B itu adalah minus 3. Gitu ya. 4 ditambah minus 3 kan 1 ya. Maka B-nya adalah minus 3. Nah, setelah ketemu A dan B, kita menuju ke soal yang kita cari tadi ya. Yaitu apa? Menentukan nilai A ditambah B. Itu hasilnya berapa? Gitu ya. Nah, berarti kan kita tinggal masukkan aja. Karena A-nya sudah ketemu ya. A-nya 1, B-nya minus 3. Sehingga 1 ditambah minus 3, hasilnya adalah minus 2. Gitu ya. Jadi untuk A ditambah B itu sama dengan minus 2. Nah, jadi jawaban yang benar pilihan mana tadi kita lihat? Oke, yang benar adalah pilihan D. Gitu ya. Ternyata mudah ya. Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.